Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hasriani dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu metodologi pendidikan. Adapun materi yang saya akan bawakan atau jelaskan yaitu desain penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana prosedur untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Terdapat banyak jenis desain penelitian yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Menurut Soekardi, tahun 2004 nomor 183, desain penelitian mencakup seluruh proses tahapan penelitian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga dapat dikatakan desain penelitian meliputi proses yang pertama, identifikasi dan pemilihan masalah penelitian. Yang kedua, pemilihan kerangka konseptual. Yang ketiga, memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis. Yang keempat, pembangunan penyelidikan atau percobaan. Yang kelima, memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel. Yang keenam, memilih prosedur dan teknik samping yang digunakan atau desain sampel. Yang ketujuh, menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data atau desain instrumen. Yang kedelapan, membuat coding serta mengadakan editing dalam prosesi data. Yang kesembilan, menganalisis data dan memilih prosedur statistik atau desain analisis. Yang terakhir, laporan hasil penelitian. Dan di sini juga terdapat manfaat dan desain penelitian, yaitu yang pertama, sebagai blueprint penelitian atau kerangka operasional penelitian. Yang kedua, menegaskan identitas atau kedalaman dan ekstensitas keluasan penelitian. Yang ketiga, memperkirakan kesulitan yang akan dihadapi dan merencanakan alternatif penanganan. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu mengetahui keterbatasan dan kelemahan hasil penelitian. Desain penelitian sering juga disebut metode penelitian oleh kalangan awam. Namun sebenarnya metode penelitian dan desain penelitian adalah dua hal yang berbeda, meski sering dikaitkan erat-erat. Desain penelitian adalah rencana atau rancangan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan metode penelitian adalah strategi untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Metode penelitian merupakan suatu teknik untuk prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sedangkan desain penelitian itu yang bagus akan memastikan data. Penelitian yang bagus akan memastikan data yang diperoleh benar-benar membantu penelitian menjawab pertanyaan penelitian yang secara efektif. Namun untuk lebih mudahnya, kita anggap saja desain penelitian dan metode penelitian itu memiliki maksud yang serupa namun tidak sama. Di sini juga terdapat klarifikasi berdasarkan waktu. Yang pertama itu cross-seksional adalah penelitian yang dilaksanakan dalam satu waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang lain untuk diperbandingkan. Yang kedua itu longitudinal, yang adalah penelitian yang dilakukan antar waktu dengan memiliki minimal terdapat 2 kali penelitian dengan topik atau gejala yang sama tetapi dilakukan dalam waktu berbeda. Desain longitudinal dapat dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu trending study, yang kedua panel study, dan ketiga cohort study. Yang
Yang selanjutnya yaitu time series atau deret atau waktu. Adalah penelitian terdapat kumpulan kejadian-kejadian pada beberapa runtuh waktu yang dirangkum menjadi satu deretan waktu sehingga menghasilkan data yang dapat dilihat dari periode ke periode. Contohnya itu data time series misalnya dalam BPS atau mengenai angka harapan lama sekolah atau HLS dari waktu misalnya 2020 sampai 2020. Dengan demikian berarti ada 21 jenis data berdasarkan periode tahun, yakni data tahun 2000, data tahun 2001 dan seterusnya sampai tahun 2020. Nah, selanjutnya di sini klarifikasi berdasarkan analisis data. Dalam kegiatan penelitian ada dua sesi yang sering kita menjadikan bahan perdebatan, yaitu yang menyangkut masalah metode analisis yang lazim digunakan, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada hakikatnya, kedua metode tersebut tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena kedua metode tersebut sering pula saling melengkapi. Namun demikian, penelitian kuantitatif biasanya mengadakan kekuatan analisis yang merupakan pengujian data secara statistik, sedangkan penelitian kualitatif mengandalkan analisis yang mendalam. Ada banyak jenis penelitian dalam dua lingkup besar mazhab kuantitatif dan kualitatif. Lingkungan mazhab kuantitatif dapat berupa penelitian survei, penelitian eksperimen dan ekspor faktor dan komparatif, korelasional atau asosiatif, analisis isi dan lain-lainnya. Sementara dalam kelompok mazhab kualitatif meliputi perbandingan sejarah, penelitian lapangan, analisis wawancara oleh analitis wacana, interaksi simbolis, fenomenologi, etnografi, antropologi, studi kasus, penelitian tindakan, dan lain-lainnya. Itulah tadi penjelasan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.